Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi dari kelas 11 TO3 absen 16. Di sini saya akan melakukan praktek Jumat mesin konvensional. Dan sebelum melakukan praktek Jumat konvensional, di sini saya akan menjelaskan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada kunci shock, kemudian hidrometer. Selanjutnya ada kunci T, kunci pas, kunci busi, obeng main plus, dan tang. Selanjutnya ada kunci ring, palu, dan fuller gate. Selanjutnya ada toko dual tester, compression tester, radiator cup tester, AVO, dan timing light. Dan di sini kita membutuhkan baterai charger. Yang pertama kita akan memeriksa minyak pelumas mesin atau oli. Kita ambil dulu. Setelah itu jangan lupa untuk di set terlebih dahulu agar bersih. Kemudian masukkan lagi. Setelah itu ambil lagi. Yang pertama pemeriksaan ketinggian oli pelumas. Di sini sudah terlihat bahwa oli terlalu banyak melewati batas standar dan dengan kesimpulan kurang baik. Yang kedua, pemeriksaan kualitas oli pelumas. Hasil pemeriksaan yaitu gram-gramnya masih sedikit dan oli terlalu encer. Dengan kesimpulan masih baik dan masih bisa digunakan. Dua, pemeriksaan sistem pendingin mesin dan tali kipas. Yang pertama, pemeriksaan air kedinginan pada tangki cadangan. Untuk ini kita lepas dulu. Nah, di sini ketinggian airnya yaitu berada di bar full, yang menandakan airnya sudah pas dan sudah layak digunakan. Sementara untuk yang kedua, pemeriksaan kualitas air pendingin. Untuk kualitas air pendinginnya di sini masih jernih dan dengan kesimpulan masih layak untuk digunakan. Untuk yang C, pemeriksaan kebocoran sistem pendingin. Untuk pemeriksaannya menggunakan alat radiator cup tester. Pertama buka tutupnya terlebih dahulu. Setelah itu pompa hingga tekanan 0,9 sesuai yang tersedia di situ. Untuk yang D, pemeriksaan tutup radiator, masih menggunakan radiator cup tester. Ini mau kembali. Kita pompa.
Nah, di sini jarumnya terus menurun, maka tutup radiatornya bocor. Yang pemeriksaan tali kipas. Kita lihat dulu kondisi tali kipasnya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat kondisi tali kipasnya terdapat aus ya. Dan untuk ketegangan tali kipasnya yaitu tali kipasnya kendor dengan kesimpulan kurang baik. Pemeriksaan jaringan udara atau air cleaner. Karena kita buka terlebih dahulu, kita lihat jaringan udaranya. Sini sudah kotor sekali, sudah kotor dan ini sudah tidak rata, sudah lama ya. Berarti ini harus diganti saringan udaranya karena sudah tidak layak dipakai. Untuk yang keempat, pemeriksaan baterai. Yang pertama, pemeriksaan tinggi elektrolit. Di sini bisa dilihat tinggi elektrolitnya masih di dalam upper level dengan kesimpulan masih bagus. Yang kedua, pemeriksaan secara visual kotak baterai. Untuk pemeriksaan kotak baterainya di sini, kotak baterainya tidak ada yang bocor ataupun keretakan, dengan kesimpulan masih bagus. Untuk yang ketiga, pemeriksaan berat jenis elektrolit. Untuk yang selanjutnya, pemeriksaan berat jenis elektrolit. Untuk mengukur berat jenis kita menggunakan hidrometer. Di sini kita buka tutup selnya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat berat jenisnya di angka 1175 dan berwarna merah, menandakan baterai perlu dicas. Dan untuk pemeriksaan berat jenis elektrolitnya juga hanya dilakukan di sel yang pertama saja, yaitu harus dilakukan di sel yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Untuk yang D, pengukuran tegangan baterai. Untuk pengukuran menggunakan avometer. Sini ada dua kabel merah positif, kita ke terminal positif, dan kabel hitam negatif ke terminal negatif. Kita dapat dilihat pada avometer di sini tegangan baterainya yaitu 6 volt, dengan kesimpulan baterai perlu dicas sebelum digunakan. 5. Pemeriksaan dan penyetelan busi. Meliputi kondisi visual dan pengukuran celah busi menggunakan filler gauge dengan ukuran minimal 0,7 mm dan maksimal 1 mm. Pertama, kita cari ukuran filler gauge 0,7. Jika sudah ketemu, kita coba ukur busi 1 menggunakan ukuran 0,7. Ternyata busi 1 memiliki celah busi dengan ukuran 0,7 dan secara visual elektroda sudah hitam dan tidak layak pakai. Pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Pemeriksaan kabel tegangan tinggi meliputi kondisi visual dan pengukuran tahanan. Untuk kondisi visual, kabel tegangan tinggi bisa masuk dan tidak mengelupas, dan tidak ada retak pada kabel. Kesimpulan masih bagus.
Selanjutnya pengukuran tahanan. Pengukuran tahanan menggunakan multimeter. Multimeter kita setting ke ohm. Setelah itu kita mulai ukur saja. Untuk hasil pengukuran tahanan kabel tegangan tinggi adalah 2,2 kilo ohm. Dengan kesimpulan masih bagus dan layak dipakai. Selanjutnya kita akan melihat kabel tegangan busi, meliputi kondisi visual dan pengukuran tahanan kabel busi. Yang pertama kita cek terlebih dahulu kabel busi pertama. Kondisi visual kabel busi pertama tidak ada retak, bisa masuk dan masih bagus. Selanjutnya kita tes pengukur tahanan. Untuk busi pertama memiliki tahanan yaitu 1,039 kilo ohm dengan kesimpulan masih baik. 6. Pemeriksaan tutup distributor. Untuk tutupnya kita cabut dahulu. Kemudian kita lihat di sini tidak ada retak ya, dan batang arangnya ini masih berfungsi dengan baik. Kita tidak ada keretakan dan masih bersih, dan ini masih bagus dan layak digunakan. Sementara kita cek juga rotornya sekalian. Nah, untuk rotornya ini juga tidak ada retak, masih bagus dan bersih, artinya ini masih layak digunakan dan masih baik. Selanjutnya kita cek setelah memeriksa celah platina. Kita menggunakan fuller gauge ukuran 0,4 dengan standar celah platina di sini yaitu 0,4 sampai 0,5. Untuk kondisinya sih masih bagus, masih bisa berfungsi dan tidak ada pausan atau yang lainnya. Nah, di sini fuller ukuran 0,4 bisa masuk dan seret. Itu artinya di sini celahnya yaitu 0,4 dan masih dalam standar. Untuk yang selanjutnya penyetelan celah patok. Yang pertama kita setting dulu puli ke top 1. Jika sudah disetting ke top 1, maka kita kendorkan untuk patok innya. Sudah kendor, kita ukur menggunakan fuller gauge ukuran 0,2 mm.
sini. Setelah itu kita kencangkan. Nah, jika sudah terasa seret atau seret, maka katup sudah kita setting. Dan untuk penyetelan katup X menggunakan ukuran 0,3 mm. Dan untuk yang di top 1 ini penyetelan pada silinder 1, yaitu pada katup in dan X, pada silinder 2 katup in, dan untuk silinder 3 katup X, dan untuk silinder 4 tidak usah dilakukan penyetelan. Dan untuk penyetelan tidak hanya dilakukan pada top 1, melainkan juga di top 2, 3, dan 4. Untuk selanjutnya nomor 9, yaitu pemeriksaan tekanan kompresi. Untuk pemeriksaan tekanan kompresi kita menggunakan compression tester. Di sini kabel sudah kita tancapkan ke lubang busi, selanjutnya dipasang ke compression testernya. Setelah itu kita nyalakan mesin selama 3 detik. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya, yaitu bisa dilihat sendiri. Dan untuk pengecekan tekanan kompresinya tidak hanya di silinder 1, namun di silinder 2, 3, dan 4.